Sahabat Eljon semuanya, kembali lagi bersama saya di Indonesia Business Forum bersama Pak James Gui dan Pak Beni Cuaca. Pak James Gui? Yep. Yes, Bu. Ini saya mau bahas lebih dalam lagi, Pak. Bagaimana cara meningkatkan productivity dan performance staff yang sudah berada di zona nyaman, sudah nggak mau goyang. Simple. Buatlah zona nyaman tidak nyaman lagi. Gitu aja sih. Bikin zona nyaman tidak nyaman lagi lah. Jadi kalau di Dufan itu nyaman, tapi Anda lepas 2 ekor macan, tiba-tiba Dufan sudah nggak nyaman. Orang yang duduk tidur di bangku itu pasti bangun lari. Kenapa? Sudah tidak nyaman lagi. Nah, jadi itu aja sih. Cuma banyak orang tidak tega lepas macan, tapi dia mau orang keluar dari zona nyaman. Ayo, gimana caranya? You can't be a nice guy and expect change. You can't be a nice guy and expect change. If you want to expect change, you got to rock the boat. You got to shake the place. Then people will change, right? But if you don't want to shake the place, you don't want to rock the boat, you don't want to setrum orang yang nyaman, but you expect them to change, never going to happen. So what do you want to do? Ya, Anda berani nggak? Anda berani nggak menggoncang status quo? Anda berani nggak membuat suasana jadi tidak nyaman sesaat? Anda berani nggak bikin suasana jadi tegang sesaat? Betul ya? Satu-satunya cara buat orang tidak keluar dari zona nyaman adalah bikin zona nyaman tidak nyaman. Sesederhana itu. Bagaimana bikin tidak nyaman? Ya, dikasih tekanan. Katakan dia duduk di kursi nyaman-nyaman, di bawah kursi itu dikasih api. Pasti dia geser. Kalau sudah panas nggak mau geser, dikasih api tambah sebut merah, pasti dia berangkat dari kursi itu. Entah dia mau maju atau dia mau keluar, terserah. Yang penting dia udah keluar dari kursi itu. Betul kan ya? Jadi harus ada unsur nggak enaknya. Plus ada kasih insentif di sana, kasih umpan di sana, kasih permen atau kasih daging di sana, sehingga sini panas, sini udah nggak nyaman, digigit sama semut merah, sana enak. Ya udahlah, saya ke sana aja lah. Jadi ada 2, ada push dan pull-nya kan. Pull itu adalah reward and insentif, push-nya adalah nggak nyaman itu. 2 harus main, karena ada orang tergiur oleh yang enak. Ada orang enak tidak mau karena dia sudah nyaman. Berarti obatnya adalah bikin nyaman tidak nyaman. 2 itu harus main. Oke, so bagaimana caranya bikin orang keluar dari zona nyaman? Buatlah zona nyaman tidak nyaman lagi. Kalau menurut Pak Beni? Kalau menurut Pak Beni tambahan apapun nggak bisa lagi. Sudah Pak James, itu sudah obat paling ampuh, paling mujarab. Nah, kalau orang nggak ada lagi, kalau orang tetap nggak mau pindah tempat duduknya, dikasih api, nggak mau juga dikasih semut. Nah, jadi sepakat. Very effectively, itu sudah pasti obat paling mujarab deh. Itu pasti kalau dilakukan pasti ampuh deh. Sudah thank you banget Chief, mantap Chief. Sudah kasih api, sudah kasih semut, dia nggak mau berangkat, kursinya diangkut sama dia, buang keluar aja udah. Tetapi kita juga tahu mengelola bisnis tidak sesaklek itu. Ya, karena kadang-kadang ada orang di zona nyaman itu bukan karena dia orang jahat, bukan. Tetapi mungkin usianya dia sudah tidak segesit seperti anak muda lagi. Ya, dia sudah nggak bisa lagi seiring dengan zaman untuk menguasai teknologi. Dia udah gaptek, sebelajar-belajarnya pun kalahlah dengan anak muda. Betul ya, oke? Bukan berarti orang ini diangkut dan dilempar keluar. Kenapa? Orang ini juga sudah berpuluh tahun berjasa dengan perusahaan. Perusahaan nggak bakalan sampai hari ini kalau nggak ada jasa dari beliau-beliau itu, betul ya? Oke ya. Jadi nggak sekeras itu. Ya, jadi kadang-kadang harus dialih fungsikan, perannya berbeda. Ya, jadi perannya tidak perlu segesit, lincah itu, tapi perannya lebih ke advisory, kasih nasihat. Jadi bukan energi, bukan kecepatan, bukan tenaga yang dipakai, tapi wisdomnya yang dipakai. Wisdomnya yang dipakai. Sehingga wisdomnya itu mengimbangi semangat muda, anak-anak muda. Jadi ada kombinasinya. Ya. Tapi kalau sudah nggak mau maju, udah nggak mau berubah, wisdom nggak pakai, yang ada adalah menular racun, yang sudah buanglah. Oke ya, buang.
Jadi tergantung juga, bukan semua orang yang nyaman itu kita langsung buang ya, karena mereka juga ada berjasa dengan perusahaan. Nah, tadi Pak Junju sempat membahas mengenai apa ya, generasi yang non milenial ya kitanya, yang sudah tua-tua dengan generasi yang milenial yang sekarang ini Pak. Terus kalau di perusahaan itu pasti ada gap ya, karena susah, sangat, saya bilang sangat susah untuk kita megang orang-orang milenial ini. Nah, menurut Pak James Gui, gimana cara mengkolaborasinya kan kedua generasi ini Pak? Selalu statement yang kita dengar adalah orang-orang di perusahaan, di jabatan yang punya jabatan, ya selalu bilang susah sekali urus yang milenial. Seolah-olah milenial itu adalah masalah. Kalau saya tanya milenial, dia bilang susah sekali kerja dengan ceng-ceng itu. Susah sekali kerja sama om-om dan tante-tante. Sudah alotnya setengah mati, nggak mau lihat dari sudut pandang yang berbeda, betul ya? So both sides have their own view, ya, both sides have their own view. Now the thing is this, kita ini yang termasuk saya lah, saya baby boomer lah ya, usia 59 sekarang ya, jadi saya sudah tidak bisa expect milenial ikutin saya, nggak bisa, karena memang sekarang udah zamannya mereka. Dan kita tidak mau mereka ikutin kita. Kita mau mereka ciptakan jalan baru buat mereka. Karena kalau dia ikutin kita, itu gaya lama loh. Mestinya gaya lama ini ditinggalkan, tongkat estafet diserahkan kepada mereka. Betul kan ya? Tapi banyak orang masih mau paksa milenial yang notabene akan ciptakan peta untuk ke depan. Tapi harus ikut kepada yang belakang. Jadi Anda mau dia bikin peta yang gimana nih? Mau peta ke belakang atau peta ke depan? Kalau mau dia bikin peta ke depan, Anda biarkan dia bikin peta ke depan, Anda tinggal pantau. Karena dia akan temu jalan sendiri, dia akan ketemu peta. Kalau saya lihat orang-orang bawa mobil pakai Google Map, saya tertawa dan saya jengkel. Kenapa? Aduh, dari sini ke sana aja pakai Google Map, pakailah otak sendiri, betul ya? Oke ya, kita gregetan. Dulu kita nggak ada Google Map, nyasar bolak-balik, akhirnya tahu jalan, betul kan? Kita bilang, udahlah matiin Google Map lah. Oke, jangan tahu sendiri, tahu jalan sendiri. Tapi mereka bilang, untuk apa? Kalau sudah ada Google Map, untuk apa kita nyasar? Kalau sudah ada Google Map, kenapa harus hafal? Kan dengan ada Google Map, saya tahu mana yang macet. Nah, banyak orang mau milenial yang sudah punya Google Map, abaikan Google Map dan pakai cara kita. Dan kalau dia menolak, kita bilang milenial sulit diurus. Jadi sekarang perusahaan ini mau kemana nih? Mau ke depan atau mau ke belakang? Kalau mau ke depan, bimbing mereka, ajar mereka, pantau mereka, serahkan tongkat estafet ke mereka lah. Udah. Daripada lu udah tua lu pusing lagi. Lama-lama stroke. Bagaimana dengan Pak Bani sendiri? Ya, oke. Ini ya sama sepakat lagi dengan Pak James ya. Jadi gini, how to-nya, caranya itu kan sudah masing-masing punya zaman lah ya. Jadi nggak bisa kita memaksakan zaman kita atau zaman mereka itu. Nah, kita yang penting tadi adalah proses itu kita sepakatin. Oke, proses kalau anak milenial seperti prosesnya. Ya. Nah, tadi pabrik roti tadi ya, pabrik roti tadi. Nah, oke, kita dealkan semua proses seperti tadi. Hasilnya pasti akan keluar seperti ini gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah how to-nya tadi, how to antara anak milenial dengan baby boomers tadi itu pasti so berbeda how to-nya. Nah, sesuai tadi sarannya Pak James tadi adalah apa? Kita bimbing mereka, kita sepakatin cara-cara mereka itu mau seperti apa. Prosesnya kita sepakatin. Oke, kalau milenial mau proses seperti ini, kita dengan kita punya pengalaman, kita punya jam terbang, kita lihatkan. Oke, proses seperti ini pasti akan menghasilkan pabrik roti tadi menghasilkan 1000 pieces roti per harinya gitu. Nah, setelah kita sepakatin prosesnya ke mereka, nah kita tinggal monitoring hasilnya pasti akan keluar dengan yang kita mau tadi 1000 pieces tadi gitu loh. Nah, jadi jangan pernah memaksakan
cara kita ke cara mereka atau sebaliknya gitu. Nggak akan ketemu. Betul. Dan saya lihat peran-peran yang senior ya lebih banyak sharing tentang values ya. Misalnya nih ya, misalnya si milenial bisa lah buat roti, manage roti sehingga sudah tercapai 10.000 bahkan lebih efisien ya, lebih produktif, oke? Tapi bisa jadi dalam proses itu 1-2 potong roti jatuh ke lantai katakan, dan dia demi efisiensi dia tetap bungkus dan mau lepaskan ya. Nah, kita ini nggak boleh, ini tidak sesuai dengan corporate values kita, betul ya? Karena roti yang sudah jatuh foto, kita selalu mau berikan yang terbaik untuk pelanggan kita ya. Jadi walaupun ini bisa mengakibatkan pemborosan, tetapi corporate values kita tetap harus dijaga ya. Jadi kayak gini nggak boleh ya. Advice kayak gini yang mungkin diperlukan ya, dari segi bagaimana caranya apapun yang kita kerjakan harus sejalan dengan corporate values kita, yang selama ini justru taatan terhadap corporate value lah yang justru buat kita bisa survive, bukan semata-mata productivity, bukan semata-mata harga, marketing, tetapi trust di pasar ini yang buat kita survive ya. Jadi itu harus dipertahankan. Jadi mungkin peran senior seperti itu sih ya, ajarkan value. Sama lah seperti orang tua kita, ajarkan, tanamkan nilai-nilai yang bagus ya, kepada diri kita. Tapi caranya kita sesuai dengan jalan hidup zaman kita kan ya. Tapi value-nya tetap harus ada. Ya. Seru sekali ya sahabat Eljon, pembahasan kita 1 jam ini sampai nggak terasa ini. Mungkin pembahasan kita ini bisa membuat kita open mind, mungkin juga untuk bekal ke depannya lebih lanjut. Tapi jangan khawatir sahabat Eljon, untuk mendapatkan informasi seputar dunia bisnis lainnya, saksikan terus Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya.